yang biasa dikenal tanah suci dan negeri Arab, terutama negeri Arab Saudi sebagai padang pasir dan daerahnya daerah panas, dikenal daerah situ daerah kering. Kalau Bapak Ibu yang sudah haji atau umrah berjalanan dari Madinah ke Makkah 450 kilo, kalau naik bis bisa 7 jam, kalau naik mobil 4 jam, 3 jam, 4 jam. Kanan kiri ada apa? Hah? Pasir semua. Apalagi kalau datang angin keras yang layani kita sepanjang perjalanan, ya debu saja, pasir. Jarang kita lihat ada tanaman hijau-hijauan, apalagi ada unta. Tapi subhanallah Bapak Ibu, ada satu saat nanti daerah sana yang dikenal daerah kering dan panas akan kembali menjadi hijau dan surga dunia. Sampai Rasul menceritakan kalau sudah muncul seperti itu, berarti hari kiamat sudah dekat. Jadi sekarang katanya Indonesia daerah wisata, ya nanti di sana jadi daerah wisata. Jadi bukan orang ke sana untuk haji umrah saja, malah menjadi juga hiburan. Karena banyak akan muncul sungai-sungai, kemudian hijau-hijauan di mana-mana. Yang dinamakan padang pasir, kering, tidak ada apa-apanya. Gunung-gunung pun batu, malah insya-Allah akan jadi satu saat jadi semuanya jadi hijau. Subhanallah. Dan inilah mulai, sepertinya sudah mulai. Kemarin sampai sekarang baru saya terima dari adik saya, hujan di Madinah masih hujan deras besar. Dari mulai musim habis musim haji, sampai saking orang-orang Madinah, sampai ada yang bawa kata-kata, ya Allah rindu sekali hujan ini sudah lama tidak datang. Ya selamat datang, terima kasih. Jadi saking sudah sekian lama, malah kadang-kadang kita istisqa di sana hampir setiap 2 bulan 3 bulan ada salat minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan. Malah yang kita salat di sana yang turun hujan di Indonesia. Tapi subhanallah, inilah karunia. Barangkali ada jamaah Bani atau jamaah Indonesia yang berdoa jadi doanya terkabul, tapi di sini bukan di sana. Coba satu. Ini lihat bekas mobil sudah hancur kaca-kaca mereka dan mobil-mobilnya. Tapi subhanallah, ini salah satu peristiwa memang yang luar biasa ya. Jadi salju atau es ini bukan es biasa. Kalau kita yang biasa itu, yang kecil-kecil itu namanya dalam bahasa Arab al-barad. Kalau Bapak Ibu masih ingat salah satu doa iftitah, kalau masih hafal salah satu doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah diriku dari segala dosa dan maksiat dengan air, salju dan barad. Arti barad salju yang kecil-kecil itu, tapi yang besar ini itu namanya salju. Ya. Kita masuk dalam bahasan kita melanjut ciri-ciri hari kiamat. Sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu, saya minta menjadi tugas untuk anda semua nanti pulang ke rumah, tolong buka surat Al-Mu'minun, surat 23. Sebenarnya imam tadi membacakan salat maghrib, lumayan terasa panjang ya. Tapi subhanallah membaca ayat, memang sejak dulu saya masih baru jadi imam di salah satu kota, di salah satu masjid di kota Madinah. Pertama saya jadi imam, umur saya waktu itu 12 tahun. Saya diberikan kepercayaan jadi imam. Jadi ayat yang paling menarik perhatian saya, yang paling menyentuh perasaan saya, ayat ini. Mulai suratul Mu'minun surat 23, mulai dari ayat 99 sampai ayat 118. 99 sampai ayat 118. Jadi begitu imam tadi membacakan, luar biasa. Luar biasa. Saya ingat banyak terhadap ayat ini, dan termasuk
mulai menghafal Al-Quran, itu salah satunya ayat-ayat ini yang memberikan berubah fikiran, yang membuat kita waspada, membuat kita sadar. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau balik nanti ke rumah, tugas masing-masing buka Al-Quran, Suratul Mu'minun, surah 23 ayat 99 sampai 118. Mudah-mudahan dengan ayat ini menjadi bahan untuk kita rubah di tahun baru Hijriyah menjadi lebih baik dunia akhirat dan lebih baik lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri hari kiamat. Sampai kita kemarin yang terakhir 9. Ustaz, ciri-ciri hari kiamat ke-9, fenomena api Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra. Subhanallah. Basra itu di mana? Di Irak. Kira-kira jaraknya negeri Irak sama kota Madinah di mana? Jauh kan? Sangat jauh. Dikira-kira di tahun 600-an, 600 Hijriyah, 600 sekian Hijriyah, terjadi kebakaran yang amat dahsyat di tanah suci. Saking dahsyatnya api itu dinamakan api Hijaz. Yang dimaksud Hijaz itu kota Makkah Madinah. Dulu tidak ada istilah Makkah Madinah, ada katanya kota Hijaz. Jadi dulu ya macam kalau kita di Indonesia bilang provinsi ya. Jadi provinsi Hijaz. Di bawah Hijaz masuk Makkah Madinah sama At-Taif. Kalau masih tahu At-Taif. Jadi muncul api yang cukup besar dan dahsyat sampai orang yang di Irak yang punya unta terlihat nyala api itu di leher unta-unta mereka yang dia miliki. Dan itu sudah api sudah muncul, sudah datang. Nanti salah satu nanti bahasan kita adalah keluarnya api dari kota Adan. Dari kota Adan. Ini nanti menjadi salah satu ciri besar. Ini kan ciri kecil. Kalau api Hijaz ciri yang kecil, tapi salah satu ciri besar adalah api yang keluar dari Yaman, dari kota Adan namanya, yang menjadi ibu kota Yaman Selatan dulu. Keluar api dari sana karena yang tersisa nanti di saat keluar api dari Adan, yang tersisa di muka bumi hanya orang kafir, tidak ada Islam lagi. Semuanya orang kafir. Nanti api itu berjalan mendorong mereka sampai ke tempat Al-Mahsyar, lapangan yang akan terjadi di atasnya hisab. Dan yang menarik perhatian di api itu, dia berjalan selama manusia berjalan. Kalau manusia sudah merasa lelah, capek, berhenti istirahat, api pun berhenti istirahat. Coba bayangkan, dari Adan terus ke seluruh dunia, mendorong manusia kumpul di satu tempat. Itu sudah di ujung-ujung, na'udzubillah, akhir sudah hari kiamat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat, artinya beristiwa termasuk yang akhir beristiwa dari ciri-ciri yang besar yang terjadi, yang dihadapi oleh manusia adalah sejelik-jelik manusia yang ada di bumi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang memiliki sifat mereka. Sangat bahaya kalau kita termasuk orang
yang sejelek-jelek manusia. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di bumi. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan amal salih adalah sebaik-baik manusia di bumi. Mudah-mudahan kita termasuk ini khairul bariyah, bukan syarrul bariyah. Yang ke-10, peperangan dengan bangsa Turki. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turki, yaitu kaum yang wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan Muslim ini menceritakan bagi Rasulullah cerita ini belum terjadi, tapi bagi kita sudah terjadi. Memang sudah pernah terjadi satu tentara dari Turki, namanya At-Tatar. Ini mereka di dalam sejarah, padahal sebagian besar dari mereka orang Islam, bukan orang non-Muslim, tapi kezalimannya dan kejahatannya terhadap manusia dan membuat kerusakan di bumi yang luar biasa dahsyat. Membunuh ulama, merusakkan masjid, membakarkan sebagian besar dari buku-buku ilmu agama yang kita sebagai umat Islam memiliki warisan ilmu kedoktoran, ilmu matematika, ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu agama. Banyak buku-buku yang sudah dihabiskan, dibakar oleh At-Tatar ini. Bukan hanya segitu saja, saking banyak pembunuhan mereka yang sudah dibunuh oleh mereka itu, akhirnya menjadi salah satu kota di Irak dan salah satu kota di Syria menjadi tempat itu perjalanannya sepanjang kota itu 2 kelompok dari ahlun nar yang masuk neraka. Tapi kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi terlanjang, berlegok-legok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, bau surga bisa dicium dari perjalanan 100 tahun. Bau surga bisa kita rasakan dan cium jauh, padahal jauh dari surga 100 tahun perjalanan. Jadi kata Rasulullah, mereka ini bukan hanya tidak masuk surga, bau surga pun tidak boleh mereka nikmati. Walaupun jarak bau surga itu harumannya bisa sampai kepada jarak yang jauh sekian dan sekian. Di hadis yang lain disebut haruman surga itu bisa dalam jauh perjalanan 100 tahun. 2 kelompok ahlun nar,
yang masuk neraka. Yang pertama, yang memiliki cambuk yang untuk dari ekor sapi ya. Istilahnya sekarang, alhamdulillah kalau di Indonesia saya tidak lihat, tapi ada beberapa negara ada sifat itu. Yang dimaksud di sini adalah tentara dan kepolisian, yang polisi yang mereka memiliki cambuk untuk memukul rakyat. Kenapa mereka memukul rakyatnya? Karena yang memimpin negeri itu seorang pemimpin yang zalim, dan rakyat tidak mau tuntut, tidak mau ikuti, akhirnya dicambuk. Berarti mereka mencambuk rakyat. Kenapa? Mendukung pemimpinnya yang zalim. Yang dimaksud di sini pemimpin yang zalim, Bapak Ibu, jangan Anda setiap pemimpin kita langsung jadikan zalim. Tapi yang dimaksud pemimpin yang zalim, yang tidak memberikan kemudahan dan membiarkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan saya yakin di Indonesia belum ada seperti itu. Kira-kira ada pemimpin di Indonesia selama ini yang melarang kita salat, Bapak Ibu? Pernah? Ada pemimpin yang menjauhkan kita atau tidak mempersulitkan kita naik haji? Tapi kondisi yang seperti ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang saya gambarkan seperti saudara kita di Burma. Di Burma sekarang habis-habisan. Tapi yang jadi korban siapa? Orang Islam. Diusir, dibunuh, dibakar, dibermacam-macam. Yang mengusir mereka, yang membakar mereka, yang membunuh mereka siapa? Tentara. Mendukung pemimpinnya yang zalim. Dan banyak negara-negara yang lain. Seperti yang terjadi juga di Syria. Sekarang kita lihat di Syria, saking parahnya kezaliman, orang yang sudah meninggal dari rakyat, yang sudah dianggap syahid karena hanya membela diri dan menahan hartanya dan rumahnya, dia membela keluarganya. Begitu dia mati dikuburkan, datang tentara pemerintah membongkar kuburan itu dan membakar mereka. Padahal mereka sudah mati, sudah meninggal. Jadi dosa apa lagi? Wanita yang sedang hamil, yang mau melahirkan, karena dia tidak mau mensupport dan mendukung pemerintah di Syria, dirobek perutnya dan dikeluarkan anak dan dibunuh. Separah apa juga kezaliman seperti ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, menurut saya sekarang saatnya wajib kita mendoakan mereka, karena mereka menghadapi cobaan yang cukup dahsyat. Dan itu salah satu ciri hari kiamat juga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang maha adil, dan Allah tidak senang terhadap kezaliman. Tapi semua harus kita mengambil hikmah dan belajaran. Ada orang protes, kenapa Allah tidak menurunkan kesiksaannya biar habis mereka? Biar Bapak Ibu tahu saking maha kasih sayangnya Allah. Separah apapun yang dilakukan oleh manusia, separah apapun yang dilakukan oleh orang zalim, Allah karena masih maha lembut memberikan kesempatan. Allah maha sabur. Salah satu nama Allah kan As-Sabur. Apa artinya sabur? Maha sabar. Mohon maaf kalau bukan Allah maha sabar, habis kita semua. Habis. Ucapan kita berapa kali dosa, tangan kita berkali dosa, kaki kita berapa kali dosa. Bukan, memang kezaliman ada macam-macamnya.
Tapi kita juga termasuk orang zalim. Zalim terhadap diri, zalim terhadap Allah, zalim terhadap agama. Apa yang kita sudah bayarkan atau berikan kepada agama kita? Jubah tania masing-masing tania diri. Apa yang sudah kita kurbankan untuk agama kita? Kalau kita belum termasuk orang yang bisa memberikan sesuatu untuk agama Allah, bukan hanya untuk diri sendiri, ibadah dan amal salih, dan kalau saat ada infak dan bantuan dia bantu hanya sekian, Allah kasih miliaran dia bantu hanya ribuan, itu bukan bantuan, itu bukan penerbangan untuk agama Allah. Tapi yang namanya penerbangan bagi agama Allah seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang kurbankan segala hartanya, dan dia punya keyakinan serahkan keluarganya dan urusan keluarga kepada Allah. Apakah kita sudah memiliki iman seperti ini? Atau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengkurbankan separuh hartanya? Siapa sekarang di antara kita yang sudah bersedia seperti ini? Allah berikan usaha dan rezeki dari mana saja, biar usaha kecil, tapi Allah lancarkan penjualan kita sampai penghasilan ratusan juta. Begitu kita sedekahin, tak sampai 1 juta. Malah kita hitung-hitungan saat kita bersedekah, hitung berapa saya sudah ini itu. Tapi begitu datang untung yang besar dari usaha kita, kita tidak pernah berterima kasih, padahal Allah melipatkan ganda dari untung kita yang luar biasa dahsyat. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian perlu kita periksa, karena kita semua termasuk saya membuat kezaliman. Zaliman itu berarti menzalimi diri, menzalimi diri terhadap ibadah kita, salat kita, belajaran yang lain-lain, ilmu kita, akhlak kita. Perlu kita periksa sejauh mana kita sudah bersedia ikhlas, benar-benar lahir dan batin untuk memberikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita perasaan kalau kita melihat kondisi umat Islam di mana-mana saja terhina, terinjak? Apakah kita marah? Apakah kita emosi? Apakah kita terharu dan nangis? Atau diam-diam saja menonton berita seperti tidak ada apa-apa yang terjadi? Saya tidak minta begitu terjadi masalah terhadap umat Islam kita keluar demo. Tapi yang saya minta, semuanya di saat mendengar berita buruk terhadap umat Islam di mana saja berada, kita tunjukkan rasa berduli kepada seluruh umat. Malam hari kita ambil wudu dan mendoakan umat supaya Allah perbaiki, Allah berikan kepada umat kesabaran. Karena kondisi yang terjadi seperti ini adalah gara-gara perbuatan tangan kita, bukan salah siapa-siapa. Karena kita umat yang pecah, umat yang lemah, umat yang jauh dari agama, umat yang bodoh terhadap agama Islam, akibatnya dipimpin oleh orang-orang yang musuh Islam, dikuasai kita. Na'udzubillah. Berarti jamaah sekalian, banyak hal perlu kita luruskan dan perbaiki. Bukan hanya melihat yang lain, tapi perlu kita periksa diri sendiri. Sebagaimana kita berusaha membersihkan muka kita setiap melihat cermin dan kaca, perlu kita juga periksa hati kita, karena hati tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.